Kericuhan terjadi antara polisi dan warga yang menolak pembangunan Waduk Lambu di Kabupaten Asesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling dorong tidak terhindarkan saat polisi akan membongkar pagar kayu yang dipasang warga di pintu masuk Waduk Lambu. Walaupun mendapat perlawanan dan teriakan ibu-ibu, polisi tetap membongkar pagar di lokasi ini. Mau lewat Pak, sudah serobot. Mau bilang langgar hukum ini bentuk pelanggaran hukum juga Pak. Apakah mereka menganggap kami ini tidak ada hak? Ada hak. Menurut warga, masyarakat adat menolak lahan tersebut dibangun waduk, bukan penolakan pembangunan waduknya. Warga meminta Presiden Joko Widodo dapat memberikan atensi atas protes mereka. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Ciater Serpong, Tangerang Selatan. Akibat peristiwa tersebut, seorang pelajar terkena sabetan benda tajam di tangannya. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Ciater Serpong, Tangerang Selatan. Salah seorang pelajar berlarian dan meminta tolong temannya yang menggunakan sepeda motor karena terkena sabetan benda tajam. Sebelum dibubarkan warga, para pelajar ini terlibat tawuran dengan menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam. Saya lagi posisi duduk, saya kira ada motor tabrakan, tahu-tahunya itu anak pelajar. Yang satu ada yang kabur ke sini, yang kena bacok itu kabur ke gang sebelah. Sementara itu, polisi mengejar para pelajar yang terlibat tawuran. Kalau kita lihat dari videonya, betul memang ada korban luka di situ. Ini coba kita cari di mana alamat korban tersebut. Polisi juga telah menyita sejumlah senjata tajam yang dibuang oleh pelaku. Seorang pekerja yang tengah memperbaiki tower mendadak pingsan di ketinggian 30 meter. Tim penyelamat harus bekerja keras untuk mengevakuasi dan menurunkan korban dari tower. Evakuasi seorang pekerja tower berlangsung dramatis. Petugas yang tengah memperbaiki tower berketinggian 32 meter ini diduga pingsan setelah mengalami kram dan dehidrasi. Sempitnya area tower membuat tim evakuasi dari BPBD dan pemadam kebakaran Bantul harus melakukan berbagai cara untuk menurunkan korban. Dengan kondisi lemas di atas tower dengan ketinggian 32 meter. Untuk kendala sendiri cuman karena ruang gerak kita di atas sempit ya, jadi sempat kesulitan untuk kita membuat sistem untuk menurunkan korban. Setelah berjuang selama 2 jam, akhirnya pekerja yang pingsan tersebut dapat dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel tutup usia saat akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat. Rencananya Odet akan menjadi khatib dalam sholat di masjid tersebut. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel tutup usia saat akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Muhammadiyah di Jalan Sancang, Kota Bandung, Jawa Barat. Wali Kota Bandung ini rencananya akan menjadi khatib dalam sholat Jumat kali ini. Namun saat sholat sunnah, wali kota yang akrab disapa Mang Odet ini terjatuh. Jemaah langsung membawanya dengan tanduk ke Rumah Sakit Muhammadiyah yang lokasinya dekat dengan masjid. Ucapan bela sungkawa pun datang dari berbagai kalangan, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Saya 5 tahun bersama-sama sebagai sahabat menyaksikan kebaikan kesolehan almarhum dan sangat-sangat kehilangan. Dan saya meyakini insya Allah husnul khotimah dan keluarga Umi dan anak-anaknya semua mudah-mudahan diberi kesabaran dan kekuatan. Odet M. Daniel lahir di Tasikmalaya 59 tahun silam dan mengenyam pendidikan strata 1 administrasi publik di Universitas Pasundan Bandung. Sebelum menjadi wali kota, Mang Odet pernah menjadi anggota DPRD Kota Bandung dan wakil wali kota Bandung mendampingi Ridwan Kamil. Selebritas Gisela Anastasia kembali diperiksa polisi. Dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, tersangka kasus video asusila tersebut dicecar 12 pertanyaan. Selebritas sekaligus tersangka kasus pornografi Gisela Anastasia datang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Polisi kembali memanggil Gisel untuk menjalani pemeriksaan tambahan dan mencecar Gisel dengan 12 pertanyaan. Kita datang hari ini untuk BAP-nya ya dengan hati yang tetap lapang, tetap sabar, ya damai aja lah untuk menjalaninya, ikuti prosesnya aja, nanti hasil akhirnya gimana, kan kita tetap benar-benar menjalani baik. Bisa ada terburuk ya? Gisel dan teman prianya, Michael Yukinobu De Vretes, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus video asusila Desember tahun lalu. Keduanya dijerat melanggar undang-undang pornografi. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara kasus ini ke penyidik Polda Metro Jaya. Jaksa menilai berkas perkara belum lengkap. Sementara Gisel dan Nobu tidak ditahan dan masih menjalani wajib lapor. Memiliki anak berusia 4 tahun menjadi pertimbangan. Kita datang hari ini. Seorang siswi sekolah menengah atas atau SMA di Kabupaten Indragiri Hilir Riau diserang seekor buaya muara. Korban selamat namun mengalami luka serius pada kakinya. Seorang pelajar SMA di Indragiri Hilir digigit buaya. Siswi bernama Dea Harsita ini terpaksa harus dibawa ke klinik karena luka cukup parah di bagian kaki. Peristiwa terjadi saat korban berada di belakang rumah, persis di tepi sungai. Tiba-tiba seekor buaya muncul dan langsung menerkamnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Indragiri Hilir langsung mencari buaya karena meresahkan warga. 14 jam pencarian berbuah hasil. Dari lokasi kejadian, buaya dapat kita ketemukan lebih kurang 500 meter. Tepatnya di Kuala Sungai Indragiri Hilir pada 10. Petugas kemudian membawa buaya untuk diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Selebgram Rachel V-nya dituntut ancaman hukuman penjara 4 bulan dan denda 50 juta rupiah dalam kasus mangkir dari kewajiban karantina kesehatan usai bepergian dari luar negeri. Rachel V-nya didakwa beserta kekasihnya Salim Nauderer dan manajernya Maulida Khairunisa. Dalam persidangan yang juga dihadiri oleh Ibu Rachel dan rekan selebgram, menghadirkan 15 orang saksi termasuk petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Wisma Atlet Pademangan. Dalam fakta persidangan diungkapkan Rachel memberikan uang sebesar 40 juta rupiah untuk biaya operasional agar tidak menjalani karantina usai bepergian dari luar negeri. Oleh karenanya, saudara dituntut untuk dijatuhi pidana. Sekarang giliran tuntutan pidana dari penuntut umum.
Bagaimana? Minta diskoros atau atas nama terdakwa Felina Pratiwi binti Ahmad. Ya, kita akan berbincang mengenai apa respon dari Kementerian Kesehatan mengenai yang disampaikan dalam persidangan hari ini terhadap Rachel V-nya. Assalamualaikum, selamat malam Bu Siti Nadia. Selamat malam Mas Braham. Iya, Bu Siti, kami ingin tahu bagaimana respon Kementerian Kesehatan mengenai persidangan Rachel hari ini. Iya, tentunya apa yang kemudian terjadi ini sudah merupakan ranah daripada hukum ya. Artinya pelanggaran ataupun juga konsekuensi dari suatu pelanggaran itu sudah tentunya di tangannya para aparat penegak hukum ya. Jadi kita tentunya akan mengikuti lebih lanjut saja ya bagaimana persoalan tentang aturan ini tentunya ditegakkan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Oke, sebetulnya ekspektasinya pesan apa yang ingin disampaikan dari persidangan ini? Karena kasus ini agar tidak dianggap kasuistis begitu, Bu Siti. Iya, tentunya kita tahu di masa pandemi ini berbagai hal yang sudah dilakukan ya, yang merupakan upaya bersama bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Dan kita berharap tentunya kembali lagi ya bahwa di masa pandemi ini kan keselamatan dan keamanan semua orang yang menjadi taruhannya. Dan kita berharap bahwa tidak ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi ini dan tentunya peringatan-peringatan ataupun sanksi itu merupakan upaya ya untuk meningkatkan kepatuhan dan kembali lagi untuk menjaga keselamatan kita bersama. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi di bulan Juli, begitu banyak kematian dan kesakitan serta juga sebenarnya beban-beban pengeluaran yang tentunya cukup besar ya pada saat terjadi peningkatan kasus. Jadi tentunya pada saat kita mengeluarkan kebijakan untuk karantina ataupun pemeriksaan PCR adalah tujuannya untuk perlindungan bersama. Ya, tentunya publik pasti akan berharap kasus ini tidak hanya menimpa Rachel sendiri. Artinya setiap orang yang berani melanggar undang-undang karantina kesehatan, termasuk menolak untuk karantina usai bepergian dari luar negeri, pejabat publik maupun siapapun dia harus ikut aturan itu, begitu ya Bu Siti? Iya, tentunya kita tahu bahwa kewajiban karantina itu sudah diatur dan tata cara pengaturan karantina, apakah karantina itu dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditunjuk maupun karantina itu pada kondisi-kondisi tertentu bisa dilakukan secara mandiri. Tentunya ini yang menjadi acuan kita bersama dan sebenarnya selama masa karantina itu betul-betul harus dilakukan karantina ya, jangan kemudian karantina tapi kemudian masih melakukan aktivitas di luar. Ya, Bu Nadia, kalau kita lihat dengan varian Omikron yang sekarang ini sedang mengguncang ya, dalam artian ini dikhawatirkan akan masuk ke negara kita. Artinya bagaimana pengetatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang baru datang ataupun baru bepergian dari luar negeri dan tiba kembali di tanah air? Iya, artinya kembali lagi bahwa varian Omikron ini kan kita ketahui merupakan varian yang diduga jauh lebih menular dibandingkan varian Delta. Dan kecepatannya untuk menularkan kembali itu adalah 2,5 kali daripada varian lainnya. Nah, pengetatan pintu masuk itu sudah kita lakukan ya, dengan misalnya 11 negara yang sudah kita ketahui untuk ditunda dulu visa kunjungan ke Indonesia, maupun WNA yang punya riwayat untuk pernah berkunjung 14 hari sebelumnya juga tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia saat ini. Selain itu, perpanjangan karantina menjadi 10 hari sebenarnya bentuk respon kita terhadap bagaimana kita mencoba supaya tidak ada varian baru ini masuk ke Indonesia. Tapi kembali lagi bahwa aturan-aturan ini tentunya harus kita pahami sebagai kepentingan bersama ya, termasuk juga perpanjangan menjadi 10 hari ini juga harusnya menjadi sesuatu yang dipatuhi bersama. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan sudah berbincang bersama kami.
Petugas gabungan kembali menemukan satu jenazah korban letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi untuk Anda.